Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang Logos. Dalam tradisi berpikir Yunani, atau dalam tradisi filsafat Yunani, Logos dimengerti dalam 3 kemungkinan. Pertama, Logos adalah rasionalitas, akal budi. Tradisi Yunani menyebutnya nous. Logos adalah kekuatan yang bekerja di balik dari segala realitas. Dan karena itu ia adalah nous, akal budi ilahi. Yang kedua, logos berarti bahasa. Karena logos berhubungan dengan kesanggupan manusia untuk berbicara, dan kesanggupan itu adalah kekuatan akal budi yang memungkinkan manusia berbahasa. Tapi yang ketiga, dalam arti yang lebih mendalam, Logos adalah firman, sabda. Penginjil Yohanes membuka keseluruhan perikop Injil sucinya dengan menekankan arti Logos sebagai firman, sabda. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara dari konteks praktis tentang Logos dalam terang filsafat Kristiani yang dilihat sebagai rasionalitas karitas. Iman kekristenan kita yang adalah jawaban manusia atas tawaran diri Allah yang cuma-cuma sedang diuji dan ditentang oleh nihilisme kebudayaan kontemporer. Iman kita diuji dengan serbuan nihilisme kebudayaan kontemporer yang membawa manusia ke dalam hidup tanpa dasar. Atau ketika dalam kebudayaan modern sekarang manusia menyebut dirinya hidup dengan dasar pada materialisme, maka dasar itu adalah tanpa dasar. Bagaimana iman sebagai jawaban manusia terhadap Allah menerjemahkan dirinya dan menemukan dasar yang terdalam di dalam dirinya, maka iman itu harus memiliki rasionalitas tersendiri. Pertanyaan yang penting, apa dasar rasionalitas iman kekristenan kita? Apa yang mendasari dasar dari iman itu sendiri? Tentu dalam terang teologi Yohanes, dasar kekristenan kita, dasar dari segala keyakinan kita akan Tuhan dan keyakinan kita dalam hidup ini, yaitu pada Logos, pada firman, pada sabda, pada Yesus Kristus. Dan kalau kita berbicara tentang Yesus sebagai Logos, sabda, iman, kisahnya panjang. Kisahnya dimulai dari kelahiran di Bethlehem, perjalanan hidupnya bersama para murid, sampai memuncak pada penderitaannya di kayu salib. Tetapi pada kesempatan ini, saya hanya memfokuskan perhatian saya pada rasionalitas karitas sebagai salah satu bagian dari dasar iman kekristenan kita. Dan rasionalitas karitas itu kita mengerti dalam terang pemberian diri di salib. Di salib itu ada suatu kesaksian hidup, ada suatu testimoni yang masuk akal. Katakanlah semacam testimoni yang hanya bisa dimengerti dengan baik dalam terang pemberian diri yang tuntas, pemberian
pemberian diri yang tidak ada bandingan dengan pemberian yang lain. Di salib itu, Yesus yang adalah revelasi diri Allah memandang dari atas ke bawah, dan manusia yang berdiri di bawah kaki salib menengadah ke atas, memberi iman jawaban kepada Allah. Di salib itu, manusia memperlihatkan imannya, dan yang dia lihat adalah penderitaan, kematian, suatu pengorbanan. Sesungguhnya, melalui penderitaan dan kematian di salib, kita percaya dan kita beriman. Dan beriman kita adalah beriman dengan melihat testimoni pada salib. Testimoni itu, penderitaan dan kematian. Hal inilah yang dilakukan oleh Yesus di salib. Apa yang sedang terjadi di salib adalah suatu testimoni Allah, pewahyuan diri Allah. Dan testimoni itu memberi kita satu sintese iman yang paling mendalam, yang juga merupakan sintese diri Allah sendiri, yaitu caritas. Caritas, kasih. Namanya adalah kasih. Namanya adalah agape. Dan di dalam agape, di dalam kasih, di dalam pemberian diri di salib, kita mengerti segala-galanya. Kita memahami semuanya. Kita mengenal rencana Allah bagi manusia, yaitu pemberian diri sampai tuntas. Dan kita mengerti ini sebelum peristiwa salib, khususnya pada malam perjamuan akhir. Bersama para muridnya, Yesus membuka kesadaran diri para murid bahwa rasionalitas iman dan karitas hanya bisa dimengerti dalam sabda dan dalam perbuatan. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Ambillah dan minumlah, inilah darahku. Pemberian diri, tubuh dan darah adalah testimoni karitas dari pihak Allah kepada manusia. Testimoni ini melampaui segala bentuk rasionalitas apapun. Dan testimoni ini harus kita imani sebagai suatu apologia dari Allah bagi manusia, atau juga sebagai suatu proklamasi diri Allah pada manusia. Di salib itu Allah memproklamasikan dirinya, memperlihatkan kebesaran dirinya dalam terang karitas. Kalau kembali kepada Yohanes, bahwa Yesus adalah firman, logos, yang menjelma, maka penjelmaan firman atau logos itu hanya kita mengerti dalam terang karitas, agape, peristiwa salib. Ada rasionalitas iman yang tidak identik dengan rasionalitas ilmiah pada level ilmu pengetahuan atau pada level filsafat apapun. Rasionalitas iman ini memiliki kualitas tersendiri. Dan kualitas yang sangat menentukan rasionalitas iman adalah suatu tindakan, aksi. Aksio pada salib. Aksio di salib adalah aksio tentang karitas. Rasionalitas iman adalah rasionalitas kasih. Rasionalitas iman adalah rasionalitas agape. Rasionalitas iman adalah rasionalitas karitas. Substansinya adalah pemberian diri Allah. Kita mengerti dengan sangat baik pemberian diri Allah atau rencana besar Allah dari surga bagi manusia di bumi hanya mungkin dimengerti semuanya dalam terang karitas, pemberian diri Tuhan lewat Yesus Kristus. Untuk beriman dengan baik, kita tidak membutuhkan suatu konsep. Kita tidak membutuhkan argumentasi teologi yang rumit. Atau kita tidak membutuhkan validitas pengetahuan dan rasionalitas filosofis. Yang kita perlukan adalah
testimoni karitas. Rasionalitas iman yang paling meyakinkan kita pada testimoni adalah peristiwa memberi diri. Kita dapat melawan semua nihilisme kontemporer dengan cara memperlihatkan suatu testimoni tentang iman di tengah dunia, yaitu dengan meneladani apa yang diperbuat oleh Yesus di salib. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup, dan aku datang supaya kamu hidup. Hidup, karitas, kasih adalah testimoni kebenaran Allah di dunia. Pada peristiwa salib, Yesus memberi dirinya sampai tuntas, dan kita mengerti semuanya dengan baik, bahwa pemberian sampai tuntas adalah cinta yang paling berharga. Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Keduanya memiliki akal budi yang sama. Keduanya bisa berbicara. Keduanya mempunyai rasionalitas. Namun hal yang memisahkan keduanya ada pada cara beriman. Orang yang percaya memiliki iman karena mereka melakukan sesuatu berdasarkan perbuatan kasih. It is only faith in love, then, that makes one a believer. Nothing separates the believer from the unbeliever except faith in love. Jadi, di satu pihak, beriman saja tidak cukup kalau tidak diikuti dengan suatu perbuatan karitas, kasih. Di pihak lain, suatu perbuatan kasih dianggap belum sempurna kalau tidak dilandasi oleh kepercayaan yang sesungguhnya. Logika yang paling masuk akal dari iman adalah logika karitas. Karena itu, tanpa karitas, teologi tidak bedanya hanya sebagai suatu sains belaka. Tanpa karitas, agama-agama adalah monster yang haus darah dan kekerasan. Tanpa karitas, institusi-institusi agama hanyalah suatu institusi duniawi yang kerangkanya hampa tanpa spirit. Iman tidak dilegitimasi oleh argumentasi saintis. Iman pertama-tama adalah suatu keputusan dan komitmen. Dan keputusan itu ada pada kesediaan memberi diri. Sedangkan komitmennya adalah memberi diri tuntas. Self-gift giving. Kita sebagai orang-orang Kristiani memiliki dasar kepercayaan yang meyakinkan kita. Dasar itu ada pada pemberian diri. Kita belajar dari sumber pemberian diri yang paling besar di salib. Tak ada kasih yang paling besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Inilah logika kasih dan rasionalitas cinta yang paling mengagumkan. Lihatlah anak manusia. Lihatlah apa yang sedang terjadi di salib. Dia memberi diri tuntas, sempurna, bersih, suci. Sebagai orang-orang yang dipanggil mengikuti Logos atau menyandang nama Logos, serikat sabda Allah, atau sebagai orang-orang yang dipanggil yang hidup dalam terang roh dari Logos, SSPS, Spirito Santo. Kita semua bersama-sama dipanggil untuk berada di bawah kaki salib, sekali lagi mendengar dan mendengarkan firman. Membiarkan firman itu berbicara dan berbicara